kecenderungan manusia berbeda-beda. Kepentingan dan kebutuhan manusia berbeda-beda. Jika demikian, pasti penafsiran berbeda-beda. Dan sejak dini, saya ingin garis bawahi bahwa Tuhan mau kita berbeda. Kita menghormati pendapat-pendapat lama, tetapi mereka telah berjasa memberi tuntunan untuk masyarakatnya yang sebenarnya bisa berbeda dengan apa yang kita butuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pak Menteri yang saya hormati, beliau ini sahabat, tapi kalau sudah jadi menteri kita agak segan-segan juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin berbicara tentang metodologi tafsir. Satu hal, kalau kita lihat, kalau kita berkata dulu tafsir adalah penjelasan tentang firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Itu tafsir. Jadi digaris bawahi sesuai kemampuan manusia. Kemampuan manusia berbeda-beda. Kecenderungan manusia berbeda-beda. Kepentingan dan kebutuhan manusia berbeda-beda. Jika demikian, pasti penafsiran berbeda-beda. Dan sejak dini, saya ingin garis bawahi bahwa Tuhan mau kita berbeda. Ini yang kita ini. Kalau Tuhan tidak mau kita berbeda, kita ambil satu contoh. Wamsahu biru'usikum. Kenapa harus dia katakan biru'usikum? Kenapa dia tidak katakan saja wamsahu ru'usakum? Semua sudah tahu. Kenapa bi-nya ini mengakibatkan beda-beda? Kalau Tuhan mau, jelas dikatakan wamsahu wujuhakum wa aydiyakum. Kenapa kok di ru'usikum dia pakai bi? Itu salah satu hal. Nah, terjadi perkembangan dalam metodologi ini. Kalau kita mau secara sederhana berkata, tafsir itu pada mulanya adalah diterima dari penafsiran Rasul. Berkembang penafsiran sahabat. Berkembang penafsiran tabi'in. Sampai di sini stop apa yang dinamai tafsir bil ma'tsur. Nah, tetapi kita harus garis bawahi bahwa tafsir bil ma'tsur itu sebenarnya pakai nalar. Hanya karena mau hormat sama mereka ini, kita katakan tafsir bil ma'tsur. Sama halnya permata itu batu, tapi karena dia istimewa, kita namai dia permata. Birai. Karena itu terjadi perbedaan di kalangan sahabat tentang penafsiran. Jadi saya ingin sejak semula kita menggarisbawahi bisa terjadi perbedaan-perbedaan. Dan itu Tuhan mau. Supaya kita lebih longgar feel ini. Itu satu. Karena kebutuhan semakin banyak, problem semakin beragam, orang-orang sudah tidak lagi merasa cukup dengan penafsiran Rasul. Lahirlah perkembangan. Perkembangan itu pertama adalah memilah-milah, membagi-bagi penjelasan Rasul. Dibagilah sosok Rasul. Oh, ini ucapannya selaku mufti. Ini ucapannya selaku hakim. Ini ucapannya selaku pribadi. Itu lahir itu
5. Oh ya. Lahir itu kemudian itu perkembangan dari tafsir bil ma'tsur menjadikan 5 Rasul dibagi. Oh ini dia sebagai mufti, ini maknanya begini. Ini sebagai hakim. Saya sering beri contoh itu ketika Rasul ketika itu Hind datang pada Rasul menceritakan suaminya kikir. Boleh enggak saya ambil uangnya tanpa itunya? Nabi menjawab, ambil, tapi bil ma'ruf. Itu sebagai mufti atau sebagai hakim? Kalau sebagai mufti, semua istri boleh mencuri uang suaminya. Fatwa. Tapi kalau sebagai hakim, itu hanya berlaku untuk ini. Nah, kemudian berkembang lagi ini, yang sepanjang yang saya ketahui, itu ada ulama besar di Tunis, Syekh Tahir Ibn Ashur, itu dia bagi penjelasan-penjelasan Rasul, ucapan-ucapan Rasul pada 11 macam ucapan. Gimana? Tafsir bil ma'tsur sudah berkembang. Jadi perkembangan itu mutlak adanya. Walaupun itu bil ma'tsur. Di sini perlunya tajdid. Tanpa tajdid kita tidak mungkin maju. Oke. Setelah orang sudah tidak banyak yang dapat ditarik dengan memuaskan dari tafsir bil ma'tsur, lahirlah kemudian penafsir-penafsir yang dinamai tafsir bil ra'i. Tetapi ditetapkan syarat-syaratnya. Tafsir bil ra'i punya ragam bermacam-macam. Kalau Syekh Rashid Ridha itu mengklaim bahwa dia menggabung antara ma'tsur dan ma'qul. Ada yang hanya ma'qul saja. Muhammad Abdu barangkali cuma ma'qul itu. Dia kalau hadis dia agak menyampingkan. Dikritik oleh Rashid Ridha juga dia punya. Oke. Berkembang. Coraknya pun berkembang. Penekanan pada penafsiran pun berkembang. Ada penekanannya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan. Ada penekanannya pada kebahasaan. Ada penekanannya pada sejarah. Dan lain-lain. Ragamnya berbeda-beda. Tetapi dalam perkembangan lebih jauh, dirasakan, paling tidak ada 2. Bahwa terkadang penafsiran ini melampaui batas sehingga tidak merupakan tafsir. Itu Tontawi Jauhari, itu kan dinilai segalanya ada kecuali tafsir. Melebar, menjauh. Ada yang membatasi hanya pada bahasa. Sebenarnya semua kita butuhkan, yang menentukan yang mana kita pilih, apa yang paling perlu untuk masyarakat kita. Kita menghormati pendapat-pendapat lama, tetapi mereka telah berjasa memberi tuntunan untuk masyarakatnya yang sebenarnya bisa berbeda dengan apa yang kita butuhkan. Itu baru tafsir. Kalau kita masih mengulangi yang lama, yang kita tidak butuhkan. Nah, perkembangan lebih jauh, lahirlah apa yang dinamai tafsir maudhu', tematik. Idenya, apa yang Anda tidak tahu, apa yang Anda ingin tahu, tanyakan Al-Quran. Istilahnya dia katakan itu terambil dari pesan Sayyidina Ali, istantiqil Quran, suruh Al-Quran ngomong. Maka kita lihat lahirlah muncullah pertanyaan, wahai Quran, persoalan ini bagaimana sih? Jadi pertanyaannya dari mufassir. Baru dia cari dari Quran jawabannya. Bisa jadi, kita lihat, bisa jadi jawaban Al-Quran, oh saya tidak jawab itu. Tidak ada sama saya itu. Satu contoh yang saya ingin berikan,
Quran, bagaimana sih pendapat Al-Quran tentang teori evolusi? Ada enggak di Quran? Enggak ada. Wah, kalau Anda tanya itu, cari di Quran, maaf saya tidak ada itu. Tafsir matematik itu begitu. Ada yang ada jawabannya, ada yang tidak ada jawabannya. Tafsir ini lahir dari pertanyaan tentang ide yang ada dalam benak seseorang. Bisa jadi ada, wahai Quran, apa sih pendapat kamu tentang orang Yahudi? Ayat Yahudi, Al-Quran kalau begini. Nah, oke. Ini berkembang. Sepanjang pengetahuan saya, perkembangan terakhir itu, walaupun yang terakhir ini masih ada perkembangannya, apa yang dinamai tafsir maqasidi. Di Mesir, Syekh Mahmud Shaltut itu berkata, kita tafsirkan Al-Quran sesuai dengan tujuan kehadiran Al-Quran. Tidak usah Anda cari yang lain-lain. Karena itu tidak perlu masukkan penafsiran tentang teori-teori ilmiah. Itu tidak, Al-Quran tidak bicara soal itu. Nah, dia kemudian rumuskan kehadiran Al-Quran untuk 3 tujuan, caranya ada 4 dan lain-lain sebagainya. Jadi dia itu Syekh Muhammad Al-Ghazali, walaupun nama tafsirnya dia namai tafsir maudhu'i, tapi bukan dalam pengertian tematik yang kita kenal selama ini. Dia katakan dia cari apa tujuan surah. Surah ini turun tujuannya apa? Baru dicari ayat-ayat yang menjelaskan tujuan. Jadi yang perlu dicari maqasidil Quran. Bukan maqasidul syariah, beda. Maqasidul Al-Quran ini turun buat apa toh? Dikatakan bahwa setiap surah ada maksudnya. Boleh jadi maksud itu satu, boleh jadi banyak. Lalu dengan mengetahui maksudnya, Anda dibimbing oleh maksud ini untuk berusaha memahami ayat-ayat itu dan menyingkirkan apa yang bukan maksudnya. Karena sementara ini tidak jarang tafsir itu macam-macam. Bukan tujuan saya ini. Bukan tujuan Al-Quran ini. Ngapain diceritakan di sini? Nah, ulama-ulama kemudian berkata, saya ingin beri contoh menyangkut maksud ini. Bisa jadi bahkan satu ayat punya maksud. Maksud ayat ini begini, bukan seperti yang Anda katakan itu maksudnya. Saya mau beri contoh populer. Al-Maidah 51. Ya, Aulia. Ya kan? La yattakhidul mu'minuna al-yahuda wan nasara aulia. Kan? Apa itu aulia? Yang lebih penting lagi dari itu, kalau kita bicara maksud, itu ancaman ayat itu yang menyatakan bahwa siapa yang man yatawallahum fahuwa minhum, itu memang orang yang menjadikan aulia al-Yahud wan Nasara itu masuk Kristen. Karena ayat ini kan berkata siapa yang mengangkat dia itu sama dengan mereka. Apa memang itu maksudnya? Nah, lahir itu litaghliz. Untuk ancaman, bukan itu maksudnya. Ini satu ayat ini ada maksudnya. Kalau Anda tidak paham itu, ribut kita. Tidak disalati itu yang
Ya kan itu. Jadi perlu tahu maksudnya. Kalau di hadis itu banyak sekali yang begitu. Nabi bersabda, saya ingin berkumpul, kemudian menyuruh azan, kemudian menunjuk satu orang jadi imam, kemudian saya bersama beberapa orang membawa kayu bakar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah di masjid. Nah, itu maksudnya apa itu? Memang mau bakar. Maksud. Anda harus tahu maksudnya apa. Kalau tidak, kita membahasnya secara literal, bukan menjelaskan maksud firman-firman Allah. Nah, jadi ini yang berkembang ini. Tafsir maqasidi. Supaya kita tidak hanya terikat pada teks. Kita terikat, oh ini maksudnya begini. Karena itu perlu dibahas apa saja maksud kehadiran Al-Quran. Dari sini banyak sekali uraian tentang maksud kehadiran Al-Quran itu. Antara lain kalau untuk kita sekarang yang disebut-sebut misalnya oleh Al-Qardawi, oleh ini apa? Misalnya perdamaian dunia. Tujuan kehadiran Al-Quran, kedamaian. Memelihara lingkungan. Cari itu maksud Al-Quran, itu ada ayatnya. Uraikan itu. Nah, di samping apa problema Anda? Cari itu. Nah, sebelum saya lanjut. Begini. Saya kira-kira saya itu gimana ya? Kiai Ahmad Dahlan yang menjadikan Suratil Ma'un itu titik tolak. Itu luar biasa. Itu dia tidak lihat pada gerak-gerik sholat. Dia lihat substansi sholat. Ya kan? Kalau mengherankan itu. Ra'aitalladzi yukadzibu biddin kok dikaitkan dengan sholat. Jadi di dalam ada maksud untuk sholat. Dari sini saya ingin menyimpang. Dalam konteks menafsirkan Al-Quran secara maqasidi, Anda harus tahu apa makna kosakata Al-Quran. Nah, dari situ saya kira-kira beberapa bulan yang lalu ada menulis buku Tafsir Bayan. Beda enggak? Maaf ya. Antara ata dan ata. Ini Pak Mu'ti. Bilain. Susah disebut itu. Ada saya teringat saya waktu di Kairo pelajar, ada satu orang bertanya pada dosen kita. Itu ain itu susah saya sebut. Bagaimana kalau saya ganti saja inna atainakal kautsar. Tidak usah atainaka. Ya kan? Kalau mungkin terjemahan dalam bahasa Indonesia mirip-mirip itu. Dia bilang beda ata dengan ata. Apa bedanya? Ata itu memberi dan menjadi pemberian menjadi kepemilikan yang Anda beri. Ata dan itu bisa besar, bisa kecil. Kalau ata itu memberi tapi tidak menjadikan yang Anda beri itu menjadi miliknya. Sudah beda kan? Ata itu satu hal. Kita lihat kalau kita baca Al-Quran, wa atuz zakah, dia tidak katakan atuz zakah. Ya kan? Itu ada maksud. Salah satu makna ata itu datang kepada. Atani fulan. Kalau begitu zakat Anda harus antar. Coba lihat. Bukan jadikan bulan Ramadan pameran kemiskinan. Ya kan? Itu semuanya begitu. Jadi ada maksud dari kata itu. Itu banyak sekali. Kenapa aqimus shalah? Saya sering berkata, kita sudah ini dirikan sholat. Apa sih artinya berdiri itu? Bukan berdiri begini.
Berdiri itu sikap sempurna. Jadi ini itu tafsir bayani ini memahami arti kosakata itu perlu untuk mengetahui apa maksud ayat ini. Ketika Anda disuruh untuk salat, Anda disuruh menyempurnakan sikap Anda. Karena sikap berdiri itu adalah sikap sempurna. Jadi itu tadi bukan cuma berdiri, rukuk, sujud. Enggak. Salat, zakat, haji. Itu kita kembali. Jadi kita lihat apa maksud ayat ini. Nah, tentu itu bisa bermacam-macam. Nah, apa penekanannya dalam konteks tafsir Maqasidi? Lihatlah apa yang Anda perlukan, apa yang diperlukan untuk masyarakat Anda, cari itu. Nah, di sini lantas berkembang lagi satu hal. Belum sampai waktu saya, belum. Oke. Kita perhatikan di Al-Quran itu perintah membaca bermacam-macam. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Iqra'. Ada tilawah. Gitu. Oke. Ada tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Am ala qulubin aqfaluha. Qira'ah. Kita lihat dari segi bahasa nih. Untuk kita nanti lihat kita punya ini. Qira'ah itu membaca walau satu huruf. Nun. Baca Quran enggak itu? Itu qira'ah. Tapi tilawah dari kata yang berarti mengikuti. Karena itu tilawah itu harus rangkaian dari kata-kata. Dan tilawah itu harus diikuti oleh pengamalan. Apa yang Anda baca boleh jadi tidak perlu Anda ikuti dengan pengamalan. Itu sebabnya Iqra, bacalah apa aja mau baca. Nabi waktu turun itu katakan, maaf apa yang saya baca. Tidak dijawab, baca apa saja. Anda mau baca roman silahkan. Mau baca buku seks silahkan. Tergantung niat Anda kan. Baca apa saja. Syaratnya hanya Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja. Belum tentu Anda disuruh mengikuti itu. Tapi kalau tilawah, Anda perlu mengikuti itu. Dari sini lahir perintah tadabbur. Memperhatikan dampak dari sesuatu. Duburkan itu dampaknya. Nah, ini yang jadi pegangan tafsir Maqasidi. Anda tafsirkan, ini maksudnya, apa dampaknya. Nah, dari sini kemudian mereka berkata begini, dan ini yang inti. Menafsirkan Al-Quran terlalu luas kalau mau ditafsirkan. Jadi jangan terlalu ambisius. Lihat saja apa yang paling diperlukan oleh masyarakat Anda. Satu. Yang kedua, beri solusi. Jangan cuma berkata, ini ayat bicara soal ini. Nah, beri solusi. Itu tilawah, itu tadabbur. Nah, karena itu, kata ulama-ulama kontemporer ini, dalam konteks tafsir Maqasidi ini, diperlukan pengetahuan tentang problem. Apa yang saya butuhkan, dan pengetahuan tentang solusi menyangkut problema itu. Untuk mengetahui solusinya, Anda harus tahu apa tantangannya. Apa opportunity, apa itu SWOT itu. Tahu, baru Anda kemukakan itu dalam konteks tafsir. Nah, saya berkata begini, kalau ini nanti tafsirnya bisa terlalu luas ya. Tiru Rashid Ridha. Rashid Ridha itu menulis tafsir, terus ada bagian, katakanlah catatan kaki yang menjelaskan itu.
Jadi saya kira kalau kita mau itu, kita tulislah ininya, nanti solusinya di catatan kaki atau di buku yang lain. Itu baru menjadi tafsir maqasid. Kalau tidak, masih seperti saya tulisnya tidak, Al-Misbah tidak menyelesaikan problem. Ya kan? Ada ini. Saya kira tafsir-tafsir selama ini hampir tidak menyelesaikan problem. Apalagi problema kita. Problema yang kita hadapi, kebutuhan yang dihadapi masyarakat kita berbeda dengan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia 10 tahun yang lalu. Apalagi masyarakat ini. Nah, itu yang tergambar dari apa yang dimaksud dengan tafsir maqasid. Terakhir yang saya mau bilang, ulama-ulama dulu sudah banyak berbicara tentang maksud surah. Ini surah ini maksudnya apa? Nah, ada seorang ulama yang berkata begini, dari nama surah kita bisa mendapatkan gambaran tentang tujuan surah dari namanya. Apalagi kalau nama itu diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan suratir Rahman? Ingin menggambarkan rahmat ilahi. Semuanya itu rahmat ilahi. Kok ada ancaman di situ? Apa itu rahmat? Dijawab, itu rahmat. Karena tanpa ancaman Anda boleh jadi melanggar. Maka Anda diancam demi merahmati Anda. Itu kan satu. Al-Baqarah. Apa nih Al-Baqarah? Bukan sapinya. Lihat ceritanya Al-Baqarah itu. Bagaimana kuasa Allah menghidupkan yang mati untuk itu membantu kita untuk mengetahui maksud surah. Saya kira itu secara umum yang dapat saya kemukakan. Terima kasih. Wassalamualaikum.